Beberapa waktu yang lalu diungkap perjanjian politik antara Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pernyataan ini diungkap oleh Sandiaga Salahuddin Uno atau Sandiaga Uno, dan perjanjian itu terjadi ketika menjelang Pilgub DKI Jakarta 2017, yang pada saat itu Partai Gerindra mengusung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Nah, inti dari perjanjian itu adalah Sandiaga Uno dan Anies Baswedan ini akan siap mendukung Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra, menjadi capres. Yang menurut Sandiaga Uno, perjanjian yang dibuat pada tahun 2017 itu masih berlaku apabila perjanjian itu tidak diakhiri. Dan sampai hari ini menurut Sandiaga Uno belum ada pernyataan bahwa perjanjian itu selesai. Sebelumnya juga pernah beredar video obrolan atau wawancara antara Anies Baswedan dengan Najwa Shihab dalam sebuah acara di televisi swasta yang menyatakan bahwa dirinya tidak akan maju sebagai capres apabila Prabowo Subianto juga maju sebagai calon presiden. Dalam pernyataannya, Anies Baswedan juga berjanji tidak akan meninggalkan Prabowo Subianto. Saya tidak pernah mau meninggalkan. Kalau kita sudah bersama, saya tidak akan tinggalkan. Dan inilah prinsip yang saya pegang. Jadi Mas Anies, ketika itu syaratnya kalau Pak Prabowo masih jadi calon presiden, Anies Baswedan tidak akan maju. Tapi kalau Pak Prabowo tidak nyapres, mungkin saja lain. Dan saya tahu persis bahwa Pak Prabowo memang akan menjadi calon presiden. Jadi saya sampaikan pada semua bahwa calon adalah Pak Prabowo. Namun pada tahun 2022 yang lalu, Anies Baswedan dideklarasikan oleh Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden di 2024. Itu dikomentari oleh Fahri Hamzah dari Partai Gelora, partai baru yang beberapa waktu yang lalu partainya lolos sebagai peserta pemilu di 2024. Dulu dia ikut konvensi Partai Demokrat, habis itu dia ikut Pak Jokowi. Saya nggak tahu apa yang terjadi di Demokrat, saya nggak tahu apa yang terjadi dengan Pak Jokowi. Tapi at least setelah dia selesai di DKI itu kan, harusnya menurut saya dia datang ke Pak Prabowo dulu, ya kan, mengucapkan terima kasih. Semua sudah selesai amanahnya dan selanjutnya ya kita bahas lagi. Nah, keburu-buru beliau sudah lompat ke Pak Surya Paloh. Ini rute ini motifnya apa? Beberapa waktu yang lalu Partai Keadilan Sejahtera juga menyatakan siap mendukung Anies Baswedan sebagai capres di 2024. Meskipun secara eksplisit organisatoris baru pada 24 Februari 2023 mendatang. Begitupun dari Partai Demokrat juga menyatakan siap untuk mendukung Anies Baswedan sebagai capres di 2024. Ya. Jadi sampai hari ini sudah ada 3 partai yang siap mendukung Anies Baswedan sebagai capres di 2024. Pertama adalah Nasdem, lalu PKS, dan Partai Demokrat. Namun sampai hari ini 3 partai ini belum melakukan deklarasi. PKS mendukung, tapi secara eksplisit organisatoris baru akan disampaikan pada 24 Februari 2023. Dan begitu juga dengan Partai Demokrat. Meskipun beberapa waktu yang lalu sudah menyatakan siap mendukung Anies Baswedan, tetapi juga baru akan mengumumkan beberapa minggu ke depan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ketiga partai ini akan tetap solid dan bersepakat mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024? Di tengah dukungan 3 partai politik yang katanya nih, baru katanya ya, karena belum deklarasi, siap mendukung Anies Baswedan sebagai capres di 2024, ini muncul berbagai polemik.
yang diantaranya adalah pernyataan dari Sandiaga Uno yang menyebut bahwa ada perjanjian politik antara Anies Baswedan dengan Ketua Umum Gerindra yang katanya siap mendukung Prabowo Subianto sebagai capres. Namun nyatanya sampai hari ini Anies sendiri loncat ke Partai Nasdem dan meninggalkan Prabowo Subianto. Ada lagi berita yang cukup menggemparkan nih dan membuat kaget, yaitu pernyataan dari Erwin Aksa, Wakil Ketua Umum Golkar, pada sebuah podcast channel YouTube yang menyebutkan bahwa ada hubungan utang piutang antara Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno. Nah, Erwin Aksa menyebutkan utang piutang ini terjadi pada saat Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 yang lalu, yaitu sebagai kos politik untuk biaya pemenangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Yang pada saat itu Anies Baswedan sebagai calon gubernur dan Sandiaga Uno sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta. Berapa nilainya? Erwin Aksa menyebutkan nilainya ada sekitar kira-kira itu 50 miliar. Ketar-ketir nih, apakah ia akan tetap diusung oleh Partai Nasdem, apakah akan ditinggalkan oleh Partai Nasdem. Yaitu ketika Ketua Umum Partai Nasdem menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan beberapa waktu yang lalu. Pertemuan antara Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem, dengan Pak Jokowi ini di tengah isu akan direshuffle-nya 3 menteri dari Nasdem yang saat ini berada di kabinet Jokowi. Ya, memang sih pertemuan ini hanya dilakukan 4 mata. Jadi tidak ada yang tahu nih apa isi pertemuan itu. Hanya Pak Jokowi, Surya Paloh, dan Tuhanlah yang tahu. Berbagai spekulasi muncul dari pertemuan itu. Terlebih ketika usai pertemuan, Partai Nasdem mendatangi sekretariat bersama Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Gerindra. Disusul dengan kedatangan Surya Paloh ke Partai Golkar, bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Ada satu kalimat yang cukup monohok disampaikan oleh budayawan, yaitu Pak D. Muhammad Sobari, yang menyebutkan bahwa Anies Baswedan ini tidak layak menjadi presiden. Hal ini disampaikan dalam sebuah podcast di channel YouTube Kanal Anak Bangsa dengan judul "Dari Segi Apapun, Yohanes Anies Baswedan Tidak Layak Menjadi Presiden." Ya, apa sih bahayanya kalau orang seperti ini menjadi pemimpin Indonesia? Kalau tidak ada pendukung dari kalangan orang-orang yang mengagungkan ideologi non Pancasila, kalau mereka tidak punya impian dalam perjuangan negara dengan model kepemimpinan kekhilafahan, tanpa itu pun calon yang kita sebut ini tidak membahagiakan untuk pemimpin, tapi untuk kawan, untuk sesama warga negara, silahkan, tidak apa-apa. Mau punya pilihan politik yang kayak apapun, sebagai pribadi silahkan, kita nggak bisa campur tangan. Tapi tetap kita punya sedikit pertanyaan, bagaimana seseorang kok bisa-bisanya menempuh sangat banyak cara, atau malah jelas segala cara untuk mencapai tujuan politiknya. Ini tidak membahagiakan sama sekali. Pak D. Sobari menyebutkan Anies dengan nama Yohanes Anies Baswedan. Nama ini memang disematkan ketika ia berkunjung ke Papua dan mendatangi salah satu rumah ibadah kawan-kawan kita yang beragama Nasrani di daerah Papua.
Di sana ia disambut oleh tokoh agama di daerah itu dan diberi nama Yohanes. Yohanes Anies Rashid Baswedan. Banyak yang menyimpulkan bahwa kedatangan Anies Baswedan di Papua dan menyambangi salah satu tempat ibadah ini adalah sebagai salah satu strategi politik Anies dalam menghilangkan stigma yang melekat pada dirinya sebagai bapak politik identitas. Benar juga sih, karena jika kita tarik ke belakang, yaitu pada saat perhelatan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 yang lalu, pendukung Anies Baswedan ini sangat rasis dan jauh dari nilai-nilai toleransi.